Saya hari ini melakukan kunjungan secara langsung di lapangan. Pertama ke jajaran Pelindo, yang kedua ke jajaran Pelni. Bersama saya hadir para pejabat, baik dari Pelindo, ada Direktur Operasi, Direktur Komersial, dan juga dari jajaran Pelni, Direktur Usaha Angkutan Barang, dan yang lain-lain termasuk Kepala KSOP Tanjung Priok. Kami dari Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, yang salah satu tugas utamanya adalah mengkoordinasikan urusan perhubungan, sektor transportasi multimoda di seluruh tanah air, dan tentu hari ini khusus kami ingin cek kesiapan menjelang Nataru. Diprediksi akan terjadi peningkatan jumlah perjalanan selama Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Tadi selain saya mendengarkan paparan langsung, saya juga berinteraksi dengan para petugas. Di Pelindo misalnya, saya bisa mendengarkan bagaimana integrated planning and control system yang telah dibangun berupaya untuk menghadirkan traffic management yang lebih baik, mengurai bottleneck, dan sekaligus tentunya kalau manajemen pelabuhan itu semakin baik dengan sistem, dengan teknologi, dengan pengawakan SDM yang unggul, maka bisa meningkatkan ekonomi, terutama di sektor maritim yang kita juga berharap akan terus tumbuh berkontribusi pada GDP Indonesia. Kontainer yang masuk in and out harus jelas dan ditata, dikelola dengan sebaik mungkin. Ini juga berpengaruh pada tingkat efisiensi dan produktivitas secara keseluruhan. Jadi ini yang juga akan terus kami kawal, dan tentunya bersama Kementerian Perhubungan kita ingin memastikan bahwa transportasi manusia, barang, dan jasa melalui laut ini juga semakin efektif dan produktif. Yang kedua, tadi kami juga mendengarkan penjelasan dari Pelni tentang kesiapan armada kapal kita. Saya ingin melaporkan kepada Bapak Ibu sekalian, teman-teman media, bahwa pemerintah telah menghadirkan kebijakan pemberian diskon tarif atau diskon tiket kapal kelas ekonomi mulai tanggal 17 Desember hingga 10 Januari 2025 sebesar kurang lebih 20%. Dan ini juga telah meningkatkan pertumbuhan masyarakat yang menggunakan kapal-kapal tersebut dari tahun lalu sekitar 0,81%. Dan ini sesuatu yang baik karena perjalanan selalu akan menggerakkan ekonomi, akan menggerakkan sektor UMKM, termasuk pariwisata dan ekonomi kreatif di berbagai daerah. Baik ke sektor barat Indonesia yang kurang lebih dicatat kurang lebih 22,5%, sedangkan sektor tengah, wilayah tengah Indonesia itu di angka 38,5%, dan paling tinggi ke wilayah timur yaitu 38,9%. Ini kurang lebih komposisi dari para penumpang yang melakukan perjalanan Nataru dengan kapal. Bapak Ibu sekalian, tadi kami catat ada 25 kapal penumpang dengan berbagai kategori, ada yang kapasitas maksimal 3.000, 2.000, 1.500 maupun kapal Roro, betul ya, yang juga ditambah dengan kekuatan kapal perintis, ada 30 kapal perintis. Ini semua beroperasi dari sekian puluh pelabuhan di Indonesia, dan harapannya sekali lagi ini bisa dengan baik melayani masyarakat aman, nyaman, dan menyenangkan untuk semua.
Nah, yang jelas kita juga mengantisipasi segala tantangan dan permasalahan, apakah yang diakibatkan oleh cuaca buruk atau cuaca ekstrim maupun faktor-faktor teknis operasional lainnya. Tadi saya juga mendapatkan penjelasan bahwa terkait dengan alat keselamatan, apakah itu lifeboat, life raft, life buoy, dan juga life jacket, kita harapkan bisa disiapkan dengan baik. Urusan cuaca kita mengacu pada referensi BMKG, dan alat komunikasi serta vessel monitoring system ini juga harus kita kawal bareng-bareng agar ya benar-benar komunikasi tidak ada terputus, navigasi bagus, VMS juga bekerja secara baik, dan pada akhirnya melalui operation and control system termasuk tadi integrated planning and control system yang dimiliki baik Pelindo maupun Pelni ini bisa saling terhubung termasuk dengan Kementerian Perhubungan dan mencegah terjadinya kecelakaan termasuk juga mengantisipasi jika ada cuaca buruk. Saya rasa itu yang dapat saya jelaskan secara umum. Saya bisa menyimpulkan